Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang. Berikan jempol Anda, dan jempol Anda sangat berharga buat kami. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai. Sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya CLEO atau CLEO yang bernama Sariguna Prima Tirta Tbk. Perlu kami sampaikan bahwa bila kami menyampaikan sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia, ini hanyalah sebuah kasanah untuk kita menambah pengetahuan mengenai elemennya emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, tanpa bermaksud untuk mengajak untuk membeli ataupun menjual emiten tersebut. Dan Sariguna Prima Tirta Tbk atau CLEO didirikan 10 Maret 1988 dengan nama PT Sariguna dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003. Kantor pusat CLEO berlokasi di Jalan Raya Ahmad Yani 41-43, Kompleks Central Square, Blok C1, Gedangan, Sidoarjo. Dan kalau kita lihat berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, ruang lingkup dari kegiatan CLEO adalah bergerak di bidang industri air minum dalam kemasan demineralisasi atau AMDKDM. Dan Sariguna Prima Tirta Tbk menggunakan merek dagang CLEO yang diolah dari mata air Pegunungan Arjuna di Pandaan, Jawa Timur. Saat ini perseroan telah memiliki 22 pabrik dan 96 depo logistik di bawah PT Sentral Sari Prima Sentosa atau perusahaan afiliasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan kalau kita lihat saham CLEO hari ini diperdagangkan ditutup di harga 446, mengalami penurunan 1,76%. Dan CLEO sendiri memiliki market capital atau nilai pasar sebesar 5,35 triliun. Dan CLEO sebenarnya adalah sebuah saham yang baru saja melantai di pasar modal Indonesia pada tanggal 5 Mei 2017 dengan pemilik saham utamanya adalah PT Tancorp Global Abadi sebesar 55,79%, kemudian PT Tancorp Global Sentosa 25,8%, dan masyarakat sebesar 18,57%. Dan kalau kita lihat, komisaris utamanya adalah Bapak Hermanto Tanoko, ya. Kemudian direktur utamanya adalah Belinda Natalia. Dan kalau kita lihat fundamentalnya, di kuartal kedua CLEO mengalami penurunan tipis 1 poin saja secara Q on Q maupun year on year, jadi tidak terlampau terdampak oleh adanya COVID-19, dan EPS CLEO masih ada di angka 11. Dan total sales dari CLEO sendiri adalah 493,95 miliar rupiah, aset 1,34 triliun rupiah, liabilitas sebesar 511,4 miliar rupiah, equity sebesar 828,3 miliar rupiah, dan net profit sebesar 64,7 miliar rupiah. Dan book value per share sendiri dari CLEO adalah 69. Ini menghasilkan secara valuasi saham CLEO ini sudah terlampau mahal ya. Kenapa terlampau mahal? Karena price earning ratio-nya 41,36 kali dan price to book value ratio-nya adalah 6,46 kali. Jadi secara valuasi menurut kami CLEO adalah sebuah perusahaan yang mahal. Tapi kalau kita lihat secara profitability-nya atau secara rasio keuntungannya, maka net profit margin-nya cukup baik, 13,1%, double digit. Kemudian return on equity-nya juga
besar 15,62%, di atas double digit, dan return on asetnya pun hampir double digit 9,66%. Jadi kalau kita bicara laba, maka Cleo ini adalah perusahaan yang menghasilkan laba yang sangat baik. Kemudian kalau kita bicara rasio hutang, maka rasio hutang Cleo pun cukup kecil, sebesar 61,74%. Jadi perusahaan Cleo ada perusahaan yang mahal, tapi secara profitabilitas atau keuntungan sangat baik, dan rasio hutangnya juga cukup kecil. Dan salah satu kelemahan Cleo adalah sejak melantai di pasar modal Indonesia belum pernah tercatat membagikan dividen. Dan kalau tadi kita lihat harga sahamnya secara valuasi sudah mahal, maka kalau kita lihat harga sahamnya sendiri secara year to date, maka harga saham Cleo secara year to date adalah rentang harganya dari 272 sampai 565. Ini menyebabkan harganya yang sekarang 446 sudah sedikit di atas pertengahan atau sudah sedikit di atas mid channel. Jadi harga saham Cleo tidak bisa kita kategorikan murah. Jadi valuasinya mahal dan harga sahamnya tidak bisa dikategorikan murah. Sedangkan kalau kita lihat secara 3 tahun, maka harga tertinggi Cleo adalah di 670. Harga sekarang 446 pun sudah di atas mid channel atau sudah di atas pertengahan. Jadi Cleo adalah sebuah saham yang secara valuasi maupun secara harga sudah mahal. Dan secara investor asing dalam 1 bulan terakhir, investor asing membukukan total net foreign sale atau total jual bersih di saham Cleo ini sebesar 979,22 juta rupiah. Dan kebalikannya, selama year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, investor asing malah membukukan total net foreign buy sebesar 1,96 miliar rupiah. Dan demikianlah apa yang dapat kami sajikan dari saham Cleo. Dengan kelebihannya adalah Cleo sebuah saham yang rasio hutangnya sangat kecil, kemudian bisa kita kategorikan secara profitability atau kemampuannya mengenerate laba sangat baik. Dan kelemahannya yang pertama tidak membagikan dividen, sedangkan yang kedua adalah valuasinya baik secara price earning ratio yang sangat tinggi 41,36 kali, dan price to book value ratio-nya sangat tinggi juga 6,46 kali, dan harganya pun sudah tidak murah lagi, sudah di atas mid channel atau sudah di atas pertengahan. Dan kami kembalikan kepada Anda, apakah Anda menganggap saham Cleo ini cukup baik untuk Anda masukkan dalam watchlist Anda? Jadi kembali kepada Anda, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi bermanfaat lainnya dari carakaya.id.